perusahaan Akomtv. Saat ini kami berada di ruang perizinan dan malam ini kami bertemu langsung dengan Bapak Diki kasih perizinan. Nah, dalam hal ini kami akan berbincang. Kami dalam hal ini hanya satu bidang mengenai PRT atau perizinan industri rumah tangga ya. Ya, selamat siang Pak Diki. Kami dari Medcom TV ya, yaitu media konsumen atau di televisinya yaitu di Medcom TV, kemudian di online-nya adalah medcom.id. Ya. Terima kasih Pak Diki dalam waktu kesempatannya saat ini. Tidak panjang lebar kami berbincang tentang satu permasalahan bahwa di Kabupaten Sumedang ini sudah banyak industri-industri UKM atau industri rumah tangga yang produknya juga beraneka ragam, terutama dari makanan kecil dan makanan-makanan yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal ini Pak Diki untuk pembuatan atau perizinan industri rumah tangga itu harus bagaimana tuh masyarakat UKM di Kabupaten Sumedang ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Memang berangkat dari peraturan Bupati nomor 18 tahun 2020 ya, tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan, memang SPP IRT ini sudah masuk di dalamnya Pak. Ya. Jadi itu sudah kewenangan dari PTSP. Ya. Nah, adapun terkait dengan rekomendasi, memang berdasarkan Permendagri 138 2017 kita masih masih memerlukan rekomendasi dari dinas teknis. Betul. Dalam hal ini dinas kesehatan. Iya. Nah, adapun persyaratan yang yang dipersyaratkan dalam pengajuan PIRT ini, salah satunya ada sertifikat penyuluh Pak. Iya. Jadi si pelaku usaha mengajukan perizinan, salah satu persyaratannya harus ada sertifikat penyuluh. Itu dia lakukan leading sektornya itu Dinkes Pak. Dinas kesehatannya. Itu setiap tahunnya reguler dilakukan sama mereka. Saya pun pernah beberapa kali untuk jadikan narasumber untuk mengisi acara di situ. Nah, itu salah satu persyaratannya. Di samping persyaratan lain yaitu NIB. Kan sekarang ada nomor induk berusaha Pak ya. Itu berangkat dari PP 24 2018 tentang OSS Pak ya. Nah, jadi dua hal persyaratan yang prinsip itu, pertama harus ditempuh dulu oleh pelaku usaha. Nah, sekarang adapun mekanisme yang ada di Kabupaten Sumedang terkait dengan perizinan itu sudah berbasis online semua Pak. Jadi kita paperless, jadi tidak ada tumpukan-tumpukan kertas mat gitu lagi. Itu semua sudah berbasis online. Mungkin seiring dengan revolusi industri 4.0 ya Pak ya. Betul. Semuanya serba digital dan memang regulasi menuntut seperti itu. Kita dituntut untuk semuanya serba digital gitu Pak. Nah, adapun persyaratan permohonan izin itu, si berkas-berkas yang tadi saya sebutkan itu mereka scan semua Pak, scan, terus upload ke sistem melalui web yang sudah ada kami gitu. Jadi praktis si pemohon izin tidak usah datang kemari Pak. Jadi bisa dilakukan di mana saja sejauh itu terkoneksi dengan internet. Nah, setelah berkas pendahuluan masuk, jadi kita akan mengirimkan notifikasi ke dinas teknis, dalam hal ini dinas kesehatan. Itu juga kami mengirimkan juga secara sistem juga Pak. Jadi semua dinas teknis yang pemberi rekom ya, salah satunya Dinkes, itu sudah terintegrasi melalui sistem kita gitu Pak. Mereka punya username dan akun sendiri-sendiri. Jadi kita ngirim notifikasi ke dinas yang bersangkutan untuk memohon rekomendasi. Nah, setelah rekomendasi dikirimkan melalui sistem, berproses kan di dinas, berproses, ada survei, mungkin yang mereka lakukan gitu Pak ya. Pokoknya menurut SOP mereka gitu Pak ya. Setelah setelah mereka berproses, kemudian keluar outputnya, mereka
menyampaikan ke kitanya melalui email juga Pak, tidak melalui surat-surat atau apa gitu. Jadi melalui melalui sistem ya. Nanti mereka upload, nanti di kita ada notifikasinya. Setelah terbit rekom dari mereka baru kita berproses izinnya gitu Pak. Itu berdasarkan Permendagri 138 2017, proses izin setelah dinyatakan lengkap dan benar itu tidak lebih dari 5 hari kerja. Selesai ya. Kalau memang lengkap Pak ya. Iya, lengkap dan benar. Itu pun setelah setelah kami memproses izinnya, si pemohon setelah itu bisa tracking Pak. Iya, ya. Seperti halnya JNE gitu Pak ya. Bisa tracking ini posisi izin ada di mana gitu Pak. Itu melalui sistem. Nah, begitu ada verifikator, kabit, kepala gitu kan Pak ya. Nah, setelah nyampe finish, misalnya sampai di approve kadis, mereka pun nggak usah datang kemari Pak untuk mengambil izinnya. Langsung di print sendiri karena kita sudah menggunakan digital signature, tidak lagi menggunakan tanda tangan basah. Jadi semua sudah serba digital, paperless. Jadi si pemohon pun setelah begitu mengetahui izinnya sudah beres, itu bisa download sendiri Pak, print sendiri udah tanpa datang ke kemari. Nah itu itu kita menuntut arahan dari dari Korsubgah itu untuk meminimalisir pertemuan antara pemroses dengan pelaku usaha gitu Pak. Nah si pelaku usaha itu bisa langsung mengeprint izinnya sendiri gitu tanpa harus datang kemari. Iya, persis Mas. Itu mungkin gambaran singkat. Ya, makasih Pak Diki. Nah ini kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha sendiri Pak, sejauh mana nih Pak? Memang kendala-kendala yang sering terasa di sisi pelayanan ya dalam pelaku usaha, memang kendalanya tidak pelaku usaha atau masyarakat belum mempunyai kesepahaman yang sama Pak terkait penguasaan IT terkait dengan IT. Betul ya. Itu kan kemampuan masyarakat kan berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang melek IT, ada yang email juga nggak tahu gitu gitu Pak ya kan repot gitu Pak ya. Nah itu kendala-kendala yang paling terasa itu dalam hal itunya Pak. Cuman untuk mengatasi minimal untuk mereduksi dari kendala-kendala tersebut, kami ada kebijakan ada layanan perbantuan, ada Pak ya, atau layanan pendampingan. Itu bentuknya konsultan atau masih enggak? Jadi gini Pak, kalau Bapak lihat tadi di depan kan ada layanan pendampingan. Itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk IT. Cara mengupload gitu Pak kan maaf masyarakat kita kan variatif Pak ya. Tidak tahu cara mengupload seperti apa gitu. Itu dilakukan di depan dan itu gratis Pak. Gratis ya. Itu ya kalau bisa langsung datang ya konsultasi. Datang langsung konsultasi. Terus itu pun layanan pendampingan itu pun bukan berarti kita mengambil alih pekerjaan mereka. Enggak, jadi justru membantu Pak ya. Jadi misalnya Bapak datang sebagai pelaku usaha gitu ya, minta pendampingan ke kami misalnya. Itu diberikan cuma-cuma ya. Oh iya, cuma-cuma, bukan berarti saya yang mengerjakan pekerjaan Bapak, enggak. Pendampingan mengarahkan Pak. Bapak langsung terjun langsung ke komputer. Bapak kalau lihat di depan itu kan komputer saling berhadapan Pak ya. Oh iya. Jadi si pelaku Bapak masuk ke komputer itu di hadapan Bapak ada pendamping, ada itunya. Jadi bisa komunikasi. Dilihat Pak ini ke sini, Pak ini ke sini gitu. Dipandu ya. Dipandu. Gitu. Jadi itu bisa langsung Pak. Jadi saya kira itu cara yang efektif Pak ya. Itu kan berhadapan komputernya Pak ya kalau dilihat. Jadi langkah-langkah Bapak ini itu termonitor di komputer yang di belakang gitu Pak. Ketahuan kalau misalnya salah, Pak jangan ke sini gitu. Terus berkaitan dengan biaya barangkali Pak, ada nggak? Kalau biaya itu non retribusi Pak. Kalau biaya yang sekarang ini yang masih dibebankan ada biayanya itu pasti di luar dari IMB dan izin trayek. Yang lainnya nggak ada biaya. Termasuk mungkin di cashlingnya mungkin untuk uji coba atau lab makanan mungkin itu ada ya. Kalau itu ranahnya Dinkes Pak ya. Kalau izin dari izin sendiri itu tidak ada biaya yang kalau di sini hanya fokus di PIRT-nya aja ya. PIRT kita kan
Dari kalau PTSP kan bergerak di sisi administrasi ya Pak ya. Iya. Kalau dari teknis itu masih ke dinas teknis gitu Pak. Iya. Jadi kita administrasi lengkap udah kita proses gitu. Terus ini Pak, karena kami dari media kan mungkin sah-sah saja kalau memberikan kontribusi kebaikan pada pelaku UKM Pak ya. Kembali ke masalah tadi gaptek dan sebagainya, apakah kami boleh Pak memberikan membantu mereka untuk membantu untuk proses PRT ini? Ya, dengan pendampingan lah gitu. Maksudnya membantu dalam pemrosesan PRT gitu. Iya, jadi ada pelaku usaha meminta bantuan ke Bapak gitu. Kalau kita Pak ya, kita kan yang saya tadi sampaikan itu kan semua serba digital Pak ya. Iya. Pemohon yang masuk ke sini kita kan nggak tahu ini siapa yang upload gitu kan. Iya. karena tahu-tahu ada di sistem kita aja gitu kan. Itu mah urusan mereka mau minta tolong ke siapa gitu ya. Itu kan ranah pelaku usaha Pak ya. Yang jelas kami menerima berkas dalam hal ini digital data gitu ya. Si pelaku usaha gitu. Si pelaku usaha betul, ini kan yang masuknya atas nama pelaku usaha. Betul. Terlepas itu dari siapapun juga yang membantu sah-sah saja kan. Dan kalaupun mereka ada manipulasi data misalnya gitu Pak ya. Itu kan itu bukan ranah kami juga, itu kan kami dilindungi oleh undang-undang ITE kan Pak ya. Apapun yang diupload ke mereka gitu ya, terus sampai ke kita itu kan bila mana terjadi kekeliruan atau manipulasi itu ranah pidananya kan ada di ranah pengupload kan Pak ya. Betul ya. Kita mah percaya gitu kan ya, yang diupload data gitu kan ya, yang di scan gitu kan. Nah itu kami rujukannya ke situ Pak. Kami ada lindungan undang-undang ITE tersebut gitu, Pak. Dan perkara ini siapa yang mengupload misalnya Pak ya, di rumah siapa gitu ya. Itu mah bukan ranah kami, yang jelas data akurat gitu Pak. Nah ini Pak, kendala-kendala yang lain Pak, seperti kami kesurian yang sinyalnya tidak ada pelaku usaha karena memang sudah keget pengen maju gitu kan. Ya memang itu tetap ada kendala Pak ya, tidak semua lancar gitu kan. Nah sejauh ini Pak dari dinas sendiri terkait dengan internet Pak ya. Memang mungkin hampir 90% lebih Sumedang mungkin sudah tercover Pak ya. Adapun kalau yang belum mungkin harus pergi kemana dulu Pak ya. Dari 1,5 juta kilometer persegi Sumedang itu mungkin hampir semuanya sudah tercover internet Pak. Gitu. Kalau bicara persentase Pak dari semua pelaku usaha UKM ini yang sudah mengikuti alur ini berapa persen kira-kira? Yang sudah muncul atau turun dari PRT-nya? Maksudnya yang sudah selesai perizinannya? Udah banyak Pak. Udah banyak ya. Udah banyak. Jadi himbauan Pak, silakan himbauan kepada masyarakat terutama UKM pelaku UKM Pak. Apa webnya bagaimana? Silakan Bapak sampaikan agar mereka tahu. Ya terkait himbauan Pak. Iya, himbauan pada masyarakat. Kalau himbauan dari sisi perizinan sih sederhana Pak ya. Jadi lakukan semua proses sendiri. Ya. Karena itu untuk biasanya kan kalau pelaku usaha pengen terima beres Pak ya. Dan itu saya sarankan singkirkan dulu stigma seperti itu Pak ya. Sekarang tuh zamannya keterbukaan gitu Pak ya. Jadi kalaupun dia mau belajar gitu mendingan berproses sendiri, kali ini sekarang udah mudah Pak. Jadi banyak adapun kesulitan datanglah ke sini, jangan melalui pihak orang lain. Ini risikonya kan banyak ya. Kalau misalnya pihak-pihak orang lain gitu, bukan hanya waktu yang lama, ketidakpastian, mungkin biaya juga Pak ya. Mendingan saran kami lakukan semuanya sendiri karena dijamin mudah dan transparan gitu Pak.
aplikasi. Memang semuanya akan dibuka secara transparan ya dari A sampai Z. Nah, ini kan saya tanyakan, kalau memang nanti si pelaku UKM tersendiri mengalami gaptek dan kekurangan pengetahuan tentang IT, katanya memang ada pendampingan sebagainya. Gimana Pak pendampingan ini apa? Sebetulnya mudah untuk memperoleh pelayanan pendampingan di kami. Yang pertama, pemohon bisa online, daftar online melalui ada aplikasi di Play Store, Pak. Seperti di sini. Ini ada layanan ya di Play Store-nya. Ini ada MPP. Saya ulangi lagi, ada MPP ya. Kita cari di Play Store. MPP ya? Iya. Oke. MPP Sumedang, tinggal ketik aja. MPP Sumedang. MPP Sumedang. Iya. Oke. Oke. Di pemohon bisa. Nanti di sana saat pemohon dia mengambil loket E. Ngambil loket E, dia ngambil antrian secara online. Nah, setelah mengambil antrian secara online, nanti kita akan panggil atau dia mau booking. Misalnya nggak hari ini dia mau datang, tapi takutnya pengen besok misalnya tapi takutnya penuh, dia ngambil duluan, dia bisa booking juga. Oke. Itu untuk pemohon yang langsung. Dan kita akan langsung melayani sampai kita arahkan sampai produknya jadi seperti apa. Nah, itu lamanya berapa hari Pak? Untuk produk jadi itu dikembalikan ke teman-teman yang verifikator nanti Pak, teman-teman verifikator ya. Dan itu nunggu rekom juga dari pihak dinas teknis. Betul. Nah, jadi kami sebatas pendampingan dan tidak ada kewenangan ke sana ya, karena tidak tahu ya. Tapi pendampingan aja. Hanya pendampingan aja. Dan mohon maaf juga apabila ada masyarakat yang datang ke sini dan bukan yang untuk mengurus perizinan yang bersangkutan, PIRT yang bersangkutan atau menguruskan atas nama orang lain, tidak bisa dilayani. Kita tidak melayani, harus membawa surat kuasa. Oke, Pak Andes, himbauan kepada masyarakat biar di masyarakat tahu datang ke sini, pendampingannya di sini, coba himbauannya gimana Pak? Harapan saya kepada masyarakat selaku UKM tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah karena saya tidak mengenal IT, karena kami akan membantu. Walaupun misalnya harus melayani ibu seharian, kami akan layani. Siap kami layani. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Andes waktunya. Pemirsa, saat ini kami dengan Pak Andes, beliau adalah menangani bagian pendampingan. Jadi himbauan beliau jangan takut, pelaku UKM datang hadir ke sini. Siaran penuh akan dilayani full, jangan melalui siapa-siapa, akan dipandu sampai selesai. Terima kasih Pak Andes. Sama-sama. Mereka takut datang ke sini. PRT kalau yang gaptek juga harus melalui pendampingan, di sini terima ya. Jadi memang perkembangan yang sekarang itu memang sekarang proses perizinan itu memang sekarang itu jauh lebih mudah karena memang dilakukan secara online. Data-data juga tinggal scan, tinggal kita upload dan kemudian kita tinggal tunggu verifikasi yang mana nanti akan seperti yang diterangkan oleh Pak Asis tadi, pemberitahuan atau notifikasi itu nanti masuk melalui email atau telepon. Tapi gini Pak Rek ya, ini kan masyarakat Sumedang kan dari 26 kecamatan, nanti 270 lebih desa itu kan tidak semuanya menguasai IT Pak Rek ya. Nah inilah, kalau pendampingan apakah bisa mengcover semua pelaku-pelaku UKM yang ada di Kota Sumedang? Itu dia kembali kepada minat atau kesadaran masyarakat sendiri untuk mendaftarkan produk-produk industri rumah tangga mereka, yang mana memang kita akui bahwa memang kemampuan atau pengetahuan mereka tentang IT memang belum merata. Nah ini memang menjadi tugas kita untuk memberikan penyuluhan, ya dalam hal ini juga menjadi tugas pihak perizinan juga untuk membantu masyarakat supaya memahami tata cara atau prosedur pendaftaran melalui online tersebut. Dan di sini juga kan memang tadi kita lihat bahwa sudah ada pendampingannya juga, gitu, yang memang kita lihat sangat mudah gitu. Yang bahkan masyarakat yang besar pengetahuannya dalam bidang IT pun bisa dibantu oleh mereka. Gimana sasaran Pak Erik untuk UKM kita di Sumedang? Jadi untuk masyarakat yang memang memiliki program-program UMKM yang memang terdaftar, kemudian untuk di masalah marketingnya, karena memang itu ujung tombak itu kan pasti di marketing gitu kan. Nanti kita siap bantu. Dalam hal ini kan kita punya lembaga perlindungan konsumen nasional yang memang
salah satu bidangnya adalah untuk membantu masyarakat di bidang UMKM gitu. Oke, Pak Erik, bincang-bincang ini kita akhiri dulu karena kita masih ada ini ya. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa lebih mantap, lebih maju, apalagi berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Jangan segan-segan datang ke dinas perizinan dan di sini ada pendampingan untuk PIRT ya, atau perizinan industri rumah tangga. Dan kami juga silakan bisa memberikan sedikit pendampingan di bidang ID dan sebagainya. Terima kasih ya.